Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir di layar kaca Anda, edisi Minggu 31 Desember 2023 untuk memberikan informasi seputar Sumatera Utara. Bersama saya Anissa Redi, inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, pelaku pencurian uang dan perhiasan senilai ratusan juta rupiah dari dalam mobil pengunjung SPBU Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan ditangkap petugas kepolisian Polsek Kota Pinang, Labusel kemarin. Sebelumnya korban bersama kedua temannya mengendarai mobil pribadi dari Medan menuju Riau dan beristirahat di SPBU Jalan Labuhan Kota Pinang. Saat itu korban beristirahat di dalam mobil, sedangkan kedua rekannya beristirahat pada salah satu warung di sekitar komplek SPBU. Setelah korban tersadar dari tidurnya, ia melihat salah satu jendela pada pintu mobil telah terbuka. Korban kemudian menyadari tas miliknya yang berisi uang sebesar 3 juta rupiah dan perhiasan senilai 110 juta rupiah telah hilang. Korban pun langsung membuat laporan ke Mapolsek Kota Pinang. Dalam press release, Kasat Reskrim Polsek Labusel mengatakan dari penyelidikan yang dilakukan selama 3 hari, pelaku berhasil diamankan dari kediamannya yang tidak jauh dari lokasi SPBU. Dari tangan pelaku turut diamankan barang bukti berupa 1 buah tas berisi perhiasan, sementara uang senilai 3 juta rupiah telah raib. Pelaku diketahui merupakan residivis spesialis pencurian di SPBU. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku telah ditahan di Mapolsek Kota Pinang. Untuk penangkapan tersangka berawal dari mana? Jadi berawal dari pengumpulan bukti, mengklarifikasi saksi-saksi lingkungan, serta mendapat informasi dari jaringan kita, maka teridentifikasilah terduga pelaku ini. Melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tersebut. Dan terduga pelaku mengakui perbuatan pencurian yang dilakukannya. Ada berapa orang dan pelaku? 1 orang. Untuk pelaku hanya 1 orang. Untuk pelaku dan sudah pernah nggak melakukan kejahatan yang tertangkap dengan polisi? Sudah, jadi terduga pelaku ini merupakan residivis yang sudah berulang kali. Selain itu pemirsa, puluhan supir angkutan umum di Kabupaten Langkat mengikuti tes urin yang digelar Satuan Reserse Narkoba Polres Langkat. Dari 50 orang supir, 3 orang dinyatakan positif menggunakan narkoba. Tes urin tersebut dipimpin langsung Kepala Satuan Unit Narkoba Polres Langkat bekerja sama dengan BNN Kabupaten Langkat. Hal ini dilakukan berdasarkan surat perintah Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi dalam rangka Operasi Lilin Toba 2023. Pelaksanaan tes urin ditujukan bagi para supir angkutan umum, khususnya lintas Kabupaten Langkat menuju Aceh dan sebaliknya, untuk menciptakan rasa aman dan kondusif bagi para penumpang. Pelaksanaan tes urin bagi supir angkutan umum ini akan dilakukan hingga tanggal 2 Januari 2024 mendatang. Kepala Satuan Narkoba Polres Langkat Hardianto mengatakan bagi para supir yang terbukti telah menggunakan narkoba akan dilakukan rehabilitasi dan penindakan lebih lanjut. Keseluruhannya ada sekitar 54 supir dan 3 dinyatakan positif. Selanjutnya Pak, itu kita akan melaksanakan untuk bagi supir yang positif akan kita bawa ke BNN guna untuk di tes THC. Untuk para supir kalau bisa jangan sampai menggunakan narkoba pada saat menjalankan aktivitasnya seperti membawa kendaraan agar tidak mengalami gangguan di jalan seperti laka lantas dan lain-lain. Aparat kepolisian Polres Langkat menghimbau seluruh supir angkutan umum tidak menggunakan narkoba karena dapat membahayakan keselamatan para penumpang. Kapolres Padang Lawas AKBP Dairi Estetika bersama PLT Bupati dan jajaran Forkopimda memantau kesiapan pengamanan arus mudik dengan mengunjungi 3 pos pengamanan Operasi Lilin Toba 2023. Untuk mengamankan arus mudik saat pergantian tahun, Satlantas Polres Padang Lawas melaksanakan Operasi Lilin Toba 2023 dengan mendirikan 3 pos pengamanan di lokasi rawan kemacetan.
Pos pertama berada di pusat kota Sibuhuan, sementara 2 pos lainnya berada di wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kapolres Padang Lawas AKBP Dairi Estetika menghimbau para pengguna jalan yang mudik ke kampung halaman dan yang hendak menikmati libur akhir tahun untuk tertib berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan saat berkendara. Ia juga menghimbau para pemudik untuk berhati-hati saat melintas di Kabupaten Padang Lawas karena ada beberapa titik ruas jalan dalam kondisi rusak. Operasi Lilin Toba 2023 kami mendirikan 3 pos pengamanan, satu di wilayah Barumun Tengah, yang kedua di Barumun ini, dan yang ketiga di wilayah Sosa. Semuanya mengcover area, terutamanya lokasi ataupun jalan-jalan yang dipergunakan oleh warga dalam libur Natal dan Tahun Baru 2024. Dirinya berpesan agar pemudik berhati-hati saat melintas, mengingat ada beberapa titik ruas jalan yang rusak di Padang Lawas. Informasi lainnya, pemirsa, Satreskrim dan Satlaka Lantas Polres Serdang Bedagai mengalami peningkatan jumlah kasus dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil rilis pencapaian kinerja di awal hingga akhir tahun 2023. Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda menyampaikan bahwa program kinerja tahunan yang dilaksanakan di bawah jajarannya meliputi Satreskrim yang tahun ini menangani 1.648 kasus. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk penyelesaian kasus tercatat sebanyak 1.369 kasus. Selain itu, jajaran Sat Narkoba berhasil mengungkap 240 kasus dengan jumlah tersangka 314 orang dan barang bukti sabu sebanyak 29.355,44 gram, ganja 895,59 gram, dan ekstasi 32 butir. Kemudian terdapat 360 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia sebanyak 108 orang, luka berat 46 orang, serta 592 orang luka ringan. Jumlah ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sementara itu program yang sudah berjalan yakni patroli dialogis dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif di sekitar wilayah hukum Polres Sergai. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini siang. Pemirsa, jamaah safari subuh Arafah Bukit Barisan meramaikan Masjid Ar-Ridho dengan bersafari. Kegiatan safari subuh Arafah Bukit Barisan yang memasuki minggu ke-80 ini terus menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid. Sholat subuh berjamaah mengawali kegiatan safari subuh Arafah Bukit Barisan di Masjid Istiqomah Jalan Ayanda Medan pagi tadi. Safari subuh dihadiri oleh Majelis Safari Subuh Arafah Sumatera Utara Bukit Barisan, yakni Medan, Binjai, Deli Serdang, dan jamaah lingkungan Masjid Istiqomah. Kegiatan safari subuh Arafah Bukit Barisan ini merupakan binaan langsung dari Pembinaan Mental dan Kesejarahan Kodam 1 Bukit Barisan dan sudah berjalan pada minggu ke-80. Kegiatan ini merupakan program Kodam 1 Bukit Barisan dalam memakmurkan masjid. Dengan kekompakan masyarakat dalam memakmurkan masjid di setiap lingkungan masing-masing, diharapkan dapat mensejahterakan lingkungan masjid. Dalam menyebarkan syiar Islam dari masjid ke masjid, kegiatan safari subuh Arafah Bukit Barisan memperkenalkan kotak infak kejujuran, fungsi sandal masjid, dan mengajak generasi muda membaca Al-Quran. Pada kesempatan ini, tim safari subuh menyerahkan sandal masjid kepada BKM Masjid Istiqomah. Kegiatan safari subuh Arafah Bukit Barisan juga diisi dengan tausiah singkat oleh Ustadz Mayor Korp Ajudan Jenderal Masri Banurea. Ia mengajak para jamaah untuk bersatu dan meramaikan masjid serta mengajak seluruh umat muslim bertauhid, berakhlak, dan muamalah. Pertama itulah manusia itu harus ada tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa generasi muda kita ini harus punya akhlak. Yang ketiga adalah
hubungan kita sama manusia, muamalah. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus hidup pada orang lain, kita harus tahu sama orang lain. Bangsa kita ini besar, kita ini bangsa besar yang satu sama lain beda-beda suku, beda agama, beda dan sebagainya. Maka ini kita rangkul perbedaan inilah menjadi kekayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Penasehat Safari Subuh Arafah Sumatera Utara Bukit Barisan, Amiruddin menjelaskan dalam menyebarkan syiar Islam, Safari Subuh Arafah terus mengembangkan sayap-sayapnya di seluruh kecamatan di Kota Medan. Pada kesempatan ini, tim Safari Subuh Arafah resmi membentuk kepengurusan Medan Petisah. Kali ini tadi telah dilantik Safari Subuh Arafah Bukit Barisan Kecamatan Medan Petisah. Dengan dilantiknya Kecamatan Medan Petisah ini merupakan suatu menambah kebesaran bahwa banyaknya nanti akan sholat subuh berjamaah. Sehingga bagaimana sholat subuh itu bisa bersama dengan sholat Jumat. Ya, kita mengharapkan kepada umat Islam untuk mendakwahkan, untuk datang ke masjid dalam rangka untuk meramaikan masjid di subuh hari. Pemirsa, musim hujan mengakibatkan air sungai di Kecamatan Percut Seituan meluap hingga ke badan jalan dan rumah warga. Namun anak-anak di sana justru memanfaatkan kondisi tersebut untuk berenang. Mengisi libur sekolah, anak-anak memanfaatkan air sungai yang menggenangi rumah warga hingga ke badan jalan di Desa Seirotan, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang dengan bermain air dan berenang. Sebagian anak-anak bahkan tidak takut dengan derasnya arus sungai. Beberapa dari mereka berenang di sungai dan bermain air di jalan seperti layaknya berada di kolam renang. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga menikmati situasi banjir tersebut. Salah seorang anak, Narji, mengatakan dirinya merasa senang dapat memanfaatkan air sungai untuk berenang dan tidak harus mengeluarkan uang untuk membayar tiket masuk ke fasilitas kolam renang. Senang nggak mandi-mandi? Senang. Hah? Senang. Ya, ini kenapa nih banjir ini? Ya gak ada hujan. Hah? Hujan. Hujan ya? Kenapa nggak mandi di kolam gitu? Kenapa harus mandi di sini? Kenapa? Enak. Salah seorang warga Sulastri mengatakan air sungai meluap disebabkan tingginya intensitas curah hujan dan menggenangi badan jalan. Hal ini dimanfaatkan anak-anak untuk mandi di sungai. Bule, ini akibat banjir apa ini, Bule? Ya, hujan apa dari atas, gitu. Jadi, Mulai kapan hujannya tadi? udah dari semalam Pak, meluapnya lah pas meluapnya gitu Pak. Jam berapa meluapnya? Meluapnya jam-jam 1 malam, Sering nggak terjadi banjir di sini? setiap tahun Pak. Tahun di sini Pak. Ini, Bu, ada anak-anak ini sedang ngapain sih anak-anak ini? Ya, mereka sedang mandi-mandi lah Pak. Ya, macam mana ya Pak, namanya anak-anak tahu. Warga berharap pemerintah memperdalam saluran air sungai agar air sungai tidak kembali meluap dan merendam rumah warga serta badan jalan. Sementara itu kudapan atau makanan ringan yang diyakini sangat baik bagi tubuh dan sampai saat ini masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat Sumatera Utara adalah aneka panganan yang terbuat dari umbi-umbian dan tepung. Aneka kudapan atau makanan ringan seperti getuk, klepon, dan ongol-ongol masih banyak dijual di sejumlah tempat di Kota Medan. Getuk yang berbahan dasar ubi kayu dan gula merah adalah salah satu makanan tradisional hampir disukai semua orang karena selain harganya murah, juga diyakini tidak mengandung lemak sehingga sangat cocok untuk dikonsumsi. Di Kota Medan, getuk tidak hanya dimakan dengan kelapa parut, tetapi bisa juga diberi bumbu pecel dan rasanya sangat cocok di lidah warga Kota Medan. Selain itu, ada juga klepon yang terbuat dari tepung beras dengan inti gula merah, sangat disukai masyarakat, apalagi bahan pewarnanya terbuat dari daun pandan. Kudapan lainnya yang juga banyak dicari masyarakat Kota Medan adalah ongol-ongol yang terbuat dari tepung beras dan tepung kanji serta gula merah dengan tekstur yang sangat lembut, dipercaya sangat baik untuk membantu mengatasi masalah pada lambung, sehingga panganan ini sangat laris manis di pasaran.
Sementara itu di Kota Medan, pecel juga kerap dijadikan sebagai pengganti makan siang karena berbahan dasar dari aneka sayuran segar dan kacang tanah, sehingga sangat ampuh sebagai makanan sehat. Salah seorang warga Tari mengaku makanan pecel dan aneka kue yang terbuat dari ubi sangat baik karena di samping tidak memiliki kandungan lemak yang berbahaya, juga sangat cocok di kantong. Diakuinya meski saat ini banyak bermunculan aneka panganan seperti western food, namun kudapan lokal dari dulu sampai saat ini masih dicintai oleh masyarakat. Kudapan tradisional berbahan dasar ubi dan tepung serta gula merah masih sangat sering disajikan pada acara-acara keluarga seperti arisan dan kegiatan lainnya. Nyaman, selagi enak, sehat, nggak ada masalah sih sebenarnya. Menurut Tari, untuk harga sendiri seperti apa? Terjangkau, ramah di kantong. Kita juga bebas milihnya, mau berapa, sekian, ya masih nyaman lah di kantong. Iya jangan ditinggal, karena ini tetap makanan tradisional, sehat, bergizi, murah. Nggak ada alasan untuk meninggal makanan sehat seperti tradisional, makanan seperti ini nggak. Pemilik warung Hasan Basri mengaku aneka kudapan tradisional yang terbuat dari ubi dan aneka tepung ini masih sangat digemari oleh banyak orang. Tingginya animo masyarakat untuk membeli aneka kudapan di warung miliknya membuat usaha jajanan tradisional yang berada di Jalan Pukat 2, Kecamatan Medan Tembung ini menyediakan stok yang banyak. Hasan Basri mengaku meski yang tersedia di warung kudapan tradisional miliknya hanya beberapa jenis saja dan harganya juga masih rata-rata Rp1.000. Dalam sehari, ia bisa beromset hingga Rp2 juta. Itulah salah satu tips dari usaha kita. Yang pertama, kita bisa dikatakan makanan praktis, harga cukup ekonomis, begitu. Nah, walaupun harga sembako, harga bahan pokok semua naik, intinya kita masih tetap, biarlah kita bisa untung sedikit, tapi lakunya banyak. Nah, biar sedikit tapi yang penting lancar gitu. Jadi kita biarlah orang mereka bilang, oh harga ini sekian kok Bapak bisa jual lebih murah. Karena apa? Intinya kita kalau bisa kita jual dengan harga sekian, ya bisa untung dikit, nggak apa-apa. Yang penting usaha ini kan tetap lancar. Banyaknya aneka kudapan yang tersedia saat ini, mulai dari jenis kue yang memiliki tampilan menarik dan kemasan yang mewah, serta berbahan baku kekinian, tidak lantas kudapan tradisional resep warisan nenek moyang ditinggalkan, bahkan semakin dicari dan disukai banyak orang. Saat ini masyarakat juga sudah lebih sadar bahwa kudapan tradisional Indonesia jauh lebih menyehatkan dan ekonomis. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini siang. Saya Nisa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.